bagi kami tanda tanya besar. Apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis? Kalau dia bukan anak presiden. Kalau dia bukan anak presiden. Jadi ngomong seenaknya aja dia gitu. Makanya saya suka nantang-nantangin juga gitu. Yang mau ngomong tuh pakai data lah. Jangan ngomong kita mendidik, saya ulangi ya, rakyat kita tuh jadi bodoh. Menyelidiki dan meminta kepada KPK agar ini menjadi terang benderang dan bagaimana kemudian bila perlu presiden dipanggil untuk menjelaskan posisi ini. Atau kita jadi pembohong, nanti pembohong kena operasi lagi, repot lagi tuh. Karena buat perusahaan gabungan antara Gibran, Kaisang, lalu anaknya petinggi PTSM ini, inisialnya AP. Ini membentuk satu perusahaan, dan perusahaan ini yang kemudian mendapatkan suntikan dana dengan angka miliaran rupiah. Jangan kau maaf Pak ini. Jangan kau lacurkan profesionalismemu, hanya kau ingin sesuatu. Yang ekonom dia bilang doktor gini-gini. Saya telepon itu satu dokter terkenal itu. Saya bilang, kau kok jadi berubah angka-angkamu, saya bilang. Bang Rocky Gerung, bagaimana Bang Rocky Gerung melihat mahasiswa dan sikap mahasiswa? Ya, mahasiswa itu selalu jadi alternatif, dan alternatif artinya ambil inisiatif, bukan menunggu. Saya sama Obed, ya, dosen yang tajam secara metodologi, ya, kuat secara logika, dan karena itu saya ingin selalu satu forum dengan Kang Obed. dan Bang Rocky adalah guru saya. Mahasiswa semua selamat kuliah, selamat berpikir, selamat bergerak, dan selamat beroposisi. Oh, yes. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka mengatakan belum akan melaporkan balik dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, ke polisi. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu tuduhannya. Gibran mengaku siap ditangkap apabila dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan. Ya silakan dilaporkan, kalau salah ya kami siap. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Ya cek aja, cek aja. Ya cek aja, kalau ada yang salah ya silakan dipanggil. Salah ya apa ya dibuktikan. Salut, hormat, respect buat Mas Gibran yang kemarin dilaporkan KPK dan menjawab dengan santai dan elegan tadi. Silakan diperiksa, silakan diusut, silakan buktikan kalau ada bukti-bukti dan fakta-fakta data. Keren Mas Gibran. Diberitakan sebelumnya, dua anak Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh dosen yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun. Laporan ini berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan PT SM yang diduga terlibat kasus pembakaran hutan. Kaisang Pangarep kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Apakah mudah sebegitu saja sebuah perusahaan Ventura menyerahkan 93 miliar kepada perusahaan yang baru berdiri? Kalau mereka bukan anaknya presiden, kan saya tanya ke Pak. Begini loh, dugaan-dugaan orang itu pelapor ya. Pelapor itu seharusnya orang yang mengalami kerugian langsung. Terus datanya ada, baru bisa melaporkan. Kalau dugaan-dugaan apaan begitu? Ya kagak ada hubungannya itu. Berawal pada 2015 ketika PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan nilai 7,9 triliun rupiah. Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan tuntutan senilai 78 miliar rupiah. Dalam laporan ke KPK tersebut, Ubedillah mengaku membawa bukti-bukti data perusahaan serta pemberitaan terkait adanya pemberian penyertaan modal dari Ventura. Anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015. Emangnya masih zaman minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan, dasar besok. Di mana ada perubahan, ada perusahaan besar, inisialnya SN, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian KLH. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko merespon hal ini dengan meminta seluruh pihak agar tidak mudah mencurigai anak pejabat melakukan tindak pidana korupsi. Muldoko beranggapan tak masalah anak pejabat berusaha asalkan tidak melanggar aturan. Beginilah, jangan mudah sekali untuk
memberikan adjustment bahwa seolah-olah kalau anak pejabat itu mesti negatif. Anak pejabat itu nggak boleh kaya, anak pejabat itu nggak boleh berusaha. Ini gimana sih? Sepanjang usahanya itu baik-baik aja, ya semua memiliki hak yang sama. Seperti anak saya mau berusaha, masa saya larang kan enggak? Saya punya keyakinan tidak, kan produk politik. Ya mereka bagian daripada elit-elit kelompok partisan ini sendiri dengan orang-orang kultur dan karakternya seperti ini. Anak dari petinggi perusahaan yang berkasus itu kerjasama dengan anak presiden. Interpretasi ya, itu nggak cukup di mata hukum. Orang ngelaporin orang itu bisa-bisa aja. Belum tentu orang yang dilaporkan bersalah. Udah di-cross-check ke Kaisang belum, Mas? Mas Kaisang jawabnya gimana, Mas? Laporannya wis masuk loh, dibuktikan aja. Nah, aku salah, cekelan aku. Detik ini juga. Selamat bekerja Pak Firly Bahuri dan Bapak-Bapak di KPK. Mas Gibran sudah menjawab dengan cerdas dan bijak dan dengan elegan membilang siap dipanggil, siap diperiksa dan buktikan saja laporan Mas Bro Dr. Ubedillah Badrun kemarin. Semangat KPK. Anak kemarin sore beli saham ratusan miliar. Lah emang konsletnya di mana? Dia kan cuma pedagang pisang goreng. Emang pedagang pisang goreng nggak boleh kaya? Itu di podcastnya Pak Dedi ada yang omset miliaran per hari cuma dari jualan panci. Betul nggak? Betul. Jadi slow aja Pak. Dia yang sukses kok Bapak yang stres. Yang sukses dan gue hargai karena mereka sukses. Kalau gue sih ngakuin orang sukses, gue akuin sukses gitu aja. As simple as that. Gitu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun. Gibran meminta agar tuduhan tersebut dibuktikan terlebih dahulu. Hal tersebut disampaikan Gibran di sela-sela kegiatannya di Balai Kota Solo 12 Januari 2022. Gibran menyatakan siap diperiksa dan dipanggil oleh KPK terkait adanya laporan dugaan KKN ini. Beritanya wis sepi. Ya ora ono buktine, laporan buktine. Rencananya dapat dilaporkan balik fokusnya juga. Saya tidak merasa tercemar. Berarti belum menyiapkan langkah-langkah hukum selanjutnya. Aku orang itu sebut. Dan atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015, di mana ada perubahan, ada perusahaan besar, misalnya SN, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan sudah dituntut oleh Kementerian KLH dengan nilai 7,9 triliun. Ya, pelapor itu juga harus bisa membuktikan kapasitasnya sebagai pelapor yang baik. Artinya laporannya memiliki kepentingan secara langsung atas diri pelapor. Kemudian juga pelapor juga punya kepentingan bahwa dengan dilaporkan ini penegakan hukum bisa lebih baik lagi. Tetapi kemudian oleh Mahkamah Agung dikabulkan hanya 78 miliar. Itu terjadi pada bulan Februari 2019. Setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSN dan petinggi PTSN sekarang ini beberapa bulan lalu dilantik menjadi duta besar di sebuah negara yang saya dipersilakan. Itu kan hak disediakan oleh undang-undang dan sangat konstitusional. Kami mohon juga silakan saja buktikan dengan bukti-bukti yang akurat disertai dengan saksi-saksi. Saya kira itu dugaan KKN yang sangat jelas, saya kira yang bisa dibaca oleh publik, karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden
mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura yang juga itu berjejaring dengan PTSM. 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih 99,3 miliar. Kami melakukan riset, kami melakukan analisis teoretik bahwa salah satu buku penting ya sebetulnya yang ditulis oleh Yoshihara Kunio yang dia nulis soal RZ Capitalism. Nah, kaitannya dengan Gibran dan Kaisang? Iya, nanti kaitannya saya jelaskan. Datanya apa? Sehingga kalau cuma data-data yang kayak gitu ataupun putusan pengadilan, data apa? Putusan pengadilan inkrah, ya inkrah mau diapain? Kaitannya sama Kaisang apa? Sama gitu. Dalam waktu yang dekat. Jadi saya kira dan setelah itu kemudian karena Presiden membeli saham di sebuah perusahaan dengan angka yang juga cukup fantastik, 92 miliar ya. Dan itu bagi kami tanda tanya.